Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang sifat dari sistem pengendalian manajemen. Oke, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti sistem pengendalian? Apa sih arti dari sistem pengendalian dan juga manajemen? Oke, sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Nah, sedangkan pengendalian adalah pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi dan individu dalam mencapai tujuan organisasi ya. Jadi gimana cara kita untuk mengendalikan kumpulan sistem yang ada gitu. Oke, kemudian apa itu manajemen? Nah, manajemen itulah yang akan melakukan proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, sistem pengendalian manajemen ini dia itu berfokus pada mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan dari organisasi. Nah, gimana sih maksudnya? Coba kita lihat contoh dari sistem pengendalian manajemen ini ya, gimana hubungannya gitu. Oke, contoh dari sistem, contohnya dalam sistem memproduksi. Dalam pabrik ada namanya mesin, ada alat produksi, ada tenaga kerja. Nah, pengendalian, contohnya gimana? Gimana caranya untuk mengendalikan persediaan bahan baku pabrik? Nah, kita memastikan bahwa bahan baku pabrik itu tersedia untuk permintaan produksi. Cukup nggak sih bahan bakunya untuk memproduksi gitu. Nah, kemudian manajemen, ya udah tugas dia adalah bertanggung jawab atas merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengendalikan sumber daya produksi. Itulah mengendalikan manusia tadi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam perusahaan gitu. Nah, di dalam pengendalian itu ada beberapa elemen-elemen dalam sistem pengendalian. Ada 4 elemen. Yang pertama itu adalah detektor. Nah, detektor itu merupakan elemen yang mendeteksi kondisi atau perubahan dalam sistem yang dikendalikan. Contohnya gimana? Contohnya itu sensor pada suhu mesin dapat mendeteksi perubahan suhu. Kemudian yang kedua itu ada asesor. Nah, asesor ini dia mengevaluasi atau menganalisis data yang diperoleh dari detektor tadi dan membandingkannya dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi dia tuh misalkan perusahaan ada dalam sistem itu dia ada standar yang telah ditetapkan gitu. Jadi dia dievaluasi si asesor ini melalui detektor gitu. Contohnya gimana? Contohnya tadi mesin yang dilengkapi dengan sistem pengendalian mengukur suhu gitu. Jadi dia nentuin ini udah sesuai nggak sama standar atau ketetapan yang udah ditetapkan gitu. Kemudian ada efektor, di mana dia tuh mengambil tindakan atau melakukan perubahan dalam sistem berdasarkan informasi dari asesor. Contohnya gimana? Contohnya itu mesin dilengkapi sistem pendingin otomatis. Nah, jadi kalau misalnya mungkin suhunya itu udah kelewat batas dari yang ditetapkan atau batas dari standar. Nah, dia akan otomatis bisa menurunkan suhu gitu. Itulah efektor. Nah, kemudian itu adalah jaringan komunikasi. Nah, di mana ini tuh menyebarluaskan informasi ke alat lain. Misalnya kan dia menyebarluaskan informasi dari detektor, asesor, efektor. Nah, contohnya gimana? Bisa juga dia jaringan komunikasi pada sistem kendali jarak jauh. Jadi operator itu bisa mengontrol mesin dari jarak jauh melalui jaringan komunikasi. Oke, kita coba masuk ke yang selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hubungan perencanaan dan fungsi pengendalian. Nah, sistem pengendalian manajemen itu terletak di tengah antara formulasi strategi dengan pengendalian tugas. Nah, apa itu formulasi strategi? Formulasi strategi merupakan proses untuk menentukan tujuan, strategi, dan juga kebijakan. Oke guys, itu dia formulasi strategi. Nah, kemudian pengendalian manajemen.
Apa sifat akhir produknya? Itu penerapan strategi. Nah, gimana dia itu menerapkan strategi yang udah ditetapkan sebelumnya tadi. Nah, kemudian ada pengendalian tugas. Nah, yang mana pengendalian tugas ini merupakan proses untuk menjamin pekerjaan yang dilakukan dengan cara efektif dan juga efisien. Jadi, apakah kinerja yang Oke guys, jadi formulasi strategi ini dia itu fokusnya itu di jangka panjang. Dan gimana cara untuk mencapai tujuan jangka panjang tadi gitu. Jadi strategi inilah kemudian dilaksanakan itu melalui pengendalian manajemen, yang mana dia itu kan melibatkan pemantauan, pengaturan aktivitas organisasi agar sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Nah, kemudian pengendalian tugas ini dia itu melibatkan pengendalian dan pengawasan, ya. Dia itu pengawasan atas tugas dan kegiatan individu dalam organisasi itu. Dia memastikan bahwa kontribusi antara individu ini udah mencapai tujuan strategis organisasi gitu. Nah, jadi intinya gini, formulasi strategi ini dia itu memberikan arah dan tujuan bagi organisasi gitu. Kemudian pengendalian manajemen ini dia itu memastikan bahwa aktivitas organisasi ini udah sesuai dengan strategi yang diterapkan. Nah, kemudian pengendalian tugas ini dia itu melibatkan pengendalian dan pengawasan langsung atas individu, organisasi, dan memastikan bahwa mereka ini udah bekerja sesuai dengan strategi organisasi. Jadi dari keseluruhan sistem pengendalian manajemen ini, antara formulasi strategi, pengendalian manajemen, pengendalian tugas ini saling berkait, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau misalnya strateginya itu udah baik, maka strategi yang baik itu ya pasti memerlukan pengendalian manajemen yang baik pula, begitu juga seterusnya. Oke, kita bahas lebih lanjut lagi tentang formulasi strategi. Oke, jadi dalam mekanisme penerapannya itu pengendalian manajemen inilah satu-satunya perangkat manajer yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi tadi gitu. Nah, jadi strategi ini diimplementasikan melalui manajemen SDM, kebudayaan, struktur organisasi begitu. Jadi misalnya kayak manajemen SDM ini, dia itu melakukan seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi atas karyawan, itu gunanya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang udah ditetapkan tadi di perusahaan. Nah, budaya inilah dia mengacu pada sekelompok kepercayaan, sikap, dan norma umum yang secara tidak langsung dia itu secara eksplisit maupun juga implisit dia itu mengarahkan tindakan manajerial tadi terhadap inilah dia kan struktur organisasi tadi kan. Oke, berarti jadi intinya sistem pengendalian manajemen ini adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.